7 presiden, 1 Indonesia. Ya, jadi teringat bagaimana zaman ketika salah satu presiden kita, Soeharto, yang banyak berdialog dengan anak-anak, petani, ya. Salah satu presiden yang ada di Indonesia. Nah, ini juga bukan presiden, tapi juga membanggakan bagi Indonesia. Tamu saya dengan Timothy kali ini, peraih medali perak di Olimpiade Rio 2016. Saya bersama Timothy senang sekali bisa ketemu dengan Mas Eko. Selamat pagi Mas Eko Yuli Irawan. Selamat untuk peraknya yang sudah berhasil diraih di Olimpiade Rio. Naik lagi nih Mas Eko nih. Naik. 3 kali sudah mendapatkan medali. Ini medali Olimpiade yang ketiga ya. Jadi yang pertama waktu itu di Beijing medali perunggu. 2008. Oke. 2012 medali perunggu juga. London. Medali perunggu di London. Medali perak. Medali perak. Rio medali perak. Satu pun kita nggak ada ke kota itu. Iya ya. Nggak ada kita. Tapi kita tenang Mas Eko yang datang. Mas Eko datang terus. Jadi tadi sama Timothy bilang waktu itu saya ke Kompas TV itu habis dari Olimpiade London 4 tahun yang lalu udah ya. 4 tahun yang lalu ya. Tapi keren Mas Eko selalu kalau ke Kompas TV bawa medali terus nih. Perak nih kali ini nih. Tadi Bayu sempat bilang bahwa ini ada hal teknis lah. Harusnya bisa tuh meraih emas. Gimana tuh Mas Eko? Ya memang mungkin persiapannya yang kurang matang, kurang lama, kurang panjang gitu. Jadi 2 bulan sebelum Olimpiade memang harus sembuh dari cedera. Nah, jadi kan persiapan sebulan kemudian harus menghilangkan rasa trauma apa segala macam. Ya. Oh, itu mental tuh lama juga ya jadi menyembuhkannya. Jadi 1 bulan terakhir baru bisa fokus full gitu. Nah jadi memang butuh waktu minimal 2 bulan lagi lah 1 atau 2. Itu kalau full betul kemarin nggak cedera, saya rasa akan lebih meyakinkan. Walaupun kemarin juga kalau saya membaca itu sebetulnya ada beberapa lawan yang kemudian mundur. Kemungkinan emas itu memang sudah ada ya, tetapi ya karena persiapan saja ya. Tapi tentu ini tidak mengurangi kebanggaan kita melihat medali ini di studio. Boleh saya pinjam pegang nggak? Waduh. Oh, coba. Ini dia. Kuat nggak pegangnya? Berat ya? Kuat nggak? Kalau saya sama Mas Eko sih keker. Nggak tahu nih kalau Mas Bayu gimana. Hati-hati. Iya. Waduh. Berat kan? Lumayan kan? Lumayan berat ya? Lumayan berat. Sama medali perunggu beratan mana? Hampir sama sih dari bohong aja, padahal Mas Eko nggak berasa orang berotot. Mau apa juga nggak berasa sama dia. Ya. Gimana Bayu rasanya? Rasanya mau nangis saya pakai ini. Mau nangis karena diminta balik sama ibunya. Karena pasti nanti habis ini diminta balik. Saya bisa merasakan perak yang sangat yang sangat sulit sekali diraih. Iyalah. Berapa banyak atlet yang mendambakan ini. Terima kasih Mas Eko sudah diberikan kepada saya. Bukan. Dirasain aja. Mendingan ke perak nih Mas Eko. Apa nih menurut Mas Eko yang dalam sejak kurun waktu 2012 maju ke 2016 ini apa yang dilakukan untuk meningkatkan performa dari perunggu bisa sekarang ini meraih perak? Ya memang ya tetap kita berlatihnya harus lebih keras lagi karena memang targetnya pasti lebih tinggi kan. Terus untuk targetnya memang cita-cita pengen emas Olimpiade. Pasti. Jadi kita kejar gitu. Setelah Olimpiade London masih perunggu ya harus naik lah, jangan terus-terusan di perunggu. Tapi memang pada saat berangkat mematok target minimal tuh harus naik. Harus medali. Harus medali ya. Awalnya harus ke perak, memang dari progres di tempat latihan memang memungkinkan untuk itu. Nah kemarin waktu situasi di pertandingan memungkinkan untuk perak kita udah dapat, memungkinkan untuk emas sebenarnya. Kita kejar emas tapi memang belum rezeki mungkin yang belum dapat. Berangkatnya itu kertasnya perak dapat lah gitu. Ada. Tapi begitu sampai di Rio memantau kondisi seharusnya bisa target emas. Makanya target perak kita dapetin dulu, jangan sampai lepas kan. Setelah dapat angkatan berikutnya kita kejar emas. Tapi memang belum dapat. Tapi ini luar biasa sih sebenarnya. Perak pun saya sama Bayu sampai mati juga nggak bakal dapat ini Mas. Saya jamin ini nggak bakal dapat ini. Saya kembalikan dulu nih. Mas Eko, terus nanti juga Sri Wahyuni dan teman-teman diangkat besi dan juga angkat berat. Ini salah satu cabang yang selalu menjadi tumpuan Republik Indonesia untuk meraih medali di event Olimpiade. Banyak cabang ini di Olimpiade. Itu jadi beban nggak sih buat atlet-atlet seperti Mas Eko dan teman-teman? Kalau saya sendiri sih nggak ada beban, karena memang udah cita-citanya pengen emas itu kan. Jadi santai aja ya. Tanpa ditargetkan pun atlet sendiri
menginginkan itu gitu loh. Semua atlet yang Tanpa ikut harus di Olimpiade, dibebani oleh iya, target dari kita juga pemerintah, ya. kepingin lah gitu. Jadi kita tetap berusaha yang terbaik. Jadi tanpa ada tekanan kita enjoy untuk bertanding. Nah, tapi tetap fokus serius pasti gitu kan untuk meraih medali pasti karena itu tanggung jawab kita. Diberangkatkan harus dapat medali. Tim ya, buat Anda juga yang menyaksikan Sapa Indonesia kali ini, bagaimana saya secara pribadi nggak bangga ketemu sama Mas Eko nih, karena dia bisa jadi sudah masuk dalam catatan sejarah olahraga Indonesia atau negara kita nih. Mungkin menjadi satu-satunya atlet yang secara berturut-turut atlet Indonesia mampu meraih medali di Olimpiade. 3 Olimpiade berturut-turut. 3 Olimpiade yang jaraknya 4 tahun, 4 tahun, 4 tahun. Bayangin itu latihannya selama 4 tahun, kejuaraannya dia harus menyusun sedemikian rupa sampai top performance. Apa perasaan itu Mas Eko? Perasaan sih senang ya bisa hat-trick medali di Olimpiade. Hat-trick, Ya. benar. Di Olimpiade walaupun memang belum tembus emas, cuma dengan mempertahankan 3 medali di 3 Olimpiade kan agak sulit juga. Itu pun nggak Nah, gampang. jadi kita patokannya bukan apa ya, bukan pengen hat-tricknya atau apa ya, cuman setiap Olimpiade kita harus naik peringkat, karena memang cita-citanya ke emas gitu kan. Jadi bukan hanya do the best, tapi ya pokoknya harus ada peningkatan. Iya, gitu ya. jadi segi usia sih sebenarnya kalau kita nggak memikirkan itu, gitu kan. Latihan aja terus ya. Nggak ada yang nggak mungkin gitu loh, tapi kita berusaha. Setuju. Ini sudah Memang mungkin kalau usia lebih meningkat kan otomatis mungkin daya tahan tubuhnya agak berkurang, cuman bisa dikendalikan dengan makanan yang benar, teknik vitamin juga ya, yang teknik benar. juga Iya. lebih Mungkin cara matang berlatihnya pasti. ke depan agak sedikit berbeda daripada kita masih junior kan. benar. Dan kalau saya bilang Bayu, sejarahnya tahan dulu, jangan dicatat dulu. Soalnya masih mau ikut lagi di Olimpiade berikutnya, benar Mas ya? Betul. Tuh, masih target lagi. Jadi kalau sekarang mempertahankan gelar atau bahkan meningkat di tahun ini di 3 Olimpiade berturut-turut, masih ada kemungkinan lagi di Olimpiade keempat. Dan itu masih 4 tahun lagi. Tokyo. Iya. Yang selanjutnya masih 2020. akan ikut Mas Eko, dan kita selalu mendoakan yang terbaik buat Mas Eko secara pribadi dan Indonesia tentu secara umumnya. Bagi Mas Eko sendiri bertanding di event sesakral Olimpiade itu dari mana? 2008 di Beijing. Itu apa pengalaman tersendiri dari sekian banyak kejuaraan di seluruh dunia itu? Olimpiade itu punya perasaan apa buat Mas Eko setiap hadir di Olimpiade? Ya, kalau Olimpiade sih yang pasti lebih lebih mendebarkan ya. Karena Mendebarkan, multi ya? event kan juga hanya 1 medali kan, hanya di totalnya gitu. Jadi semua negara yang awalnya mungkin kalau single event bisa angkatannya untuk mulai start angkatan bisa lebih tinggi-tinggi, tapi di level Olimpiade pasti cari aman dulu gitu. Gitu ya. Nah di situ makanya kita bisa memainkan strategi di situ. Mainkan strateginya beda kalau di Iya, Olimpiade. Karena jangan sampai kayak kemarin kan atlet Cina 3 kali gagal di satu kategori kan. Nah di situ akhirnya nggak bisa berlanjut. Nah didiskualifikasi kan akhirnya. Nah itu yang kita hindarin, jadi nggak terlalu tinggi tapi kita safety setiap angkatan. Itu istilahnya dia menggertak sebetulnya. Ya. Malah dia gagal duluan ya. Di Nah, situ makanya kita tetap mengambil safety keuntungan. untuk cari medali terendahnya dulu, baru kita tembak ke medali berikutnya. Jadi nggak ya itu dia ya, memang kita ingin yang target yang terberat terbaik gitu, tapi sebenarnya harus ada strategi juga, pinter-pinter lah Ya. gitu ya untuk menargetkan medali itu harus pinter-pinter bermain. Dan itu strategi. pun kita juga nggak ada tekanan. Kalau atlet Cina kan udah tekanan, dia juara Olimpiade, Iya. dia juara Asia, jadi ya mempertahankan itu. Harus Kalau kita mempertahankan memang itu. masih perunggu, masih perak, masih perunggu. Jadi di tingkat dunia terbaik kan masih perak gitu kan. Nah, jadi ngerasa kita yang ngejar bukan dikejar gitu. Jadi lebih semangat aja kalau kita yang ngejar daripada yang dikejar. Iya benar sih. Ya, mempertahankan itu berat juga bebannya itu ya. Wah saya harus tahun lalu saya sudah menyumbangkan, tahun ini harus menyumbangkan lagi pasti Akhirnya kan begitu. tekanan dari Betul. negaranya Tahun kan lalu emas, lebih. masa tahun ini enggak kan pasti begitu.